Terus ada error di sistemnya. Di database, jumlah saldo udah dikurangi, tapi uangnya belum ditransfer karena error. No! God, please, no! Sebenarnya istilah NoSQL ini nggak punya definisi yang baku ya. Istilah ini dipakai untuk nyebutin sistem basis data yang bukan SQL. Tapi bukan berarti kalau kalian belum pernah belajar SQL, itu artinya kalian masuk dalam kategori yang bisa NoSQL ya. Nah, karena definisinya nggak baku, jadi NoSQL itu punya beberapa ciri-ciri. Misalnya, open source, distributed, dan non-relational. Maksudnya gimana nih bang? Oke, contoh salah satu NoSQL itu Redis. Bentuk dokumennya disebut key and value. Misalnya, key-nya itu adalah user ID dan value-nya skor tertinggi. Redis itu juga distributed. Dalam artian, Redis bisa diinstal di banyak server, terus membentuk satu cluster yang besar. Terus pertanyaan berikutnya, kenapa perlu ada NoSQL? Ini pertanyaan yang bagus. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar debat sengit antara kubu SQL dan NoSQL. NoSQL dibuat karena makin banyaknya tipe data dan aplikasi yang ada sekarang. Basis data tipe SQL kadang nggak bisa memenuhi kebutuhan itu. Contohnya, ada data baru dari sistem IoT yang strukturnya beda dari skema tabel SQL yang ada. Nah, mungkin teman-teman yang udah akrab dengan SQL tahu kalau mau rubah skema itu nggak gampang. Perlu pindahin data dari tabel yang lama ke skema tabel yang baru. Bayangkan kalau data di tabel lama itu udah sangat banyak. Oh, hell no! Migrasi datanya akan sangat lama. Oleh karena itulah NoSQL dibuat. Contohnya MongoDB. Kalau ada skema yang baru, yang beda dari skema yang lama, si Mongo nggak akan komplain. Hey, that's pretty good. Tapi saya baru bilang positifnya ya dari NoSQL. Negatifnya juga ada. Yang jelas teman-teman jangan beranggapan SQL itu udah ketinggalan zaman dan semua harus pakai NoSQL. Oke, next. Alasan kedua adalah scalability. Sistem basis data SQL biasanya hanya bisa vertical scaling. Artinya di satu server kita perlu tambah RAM atau HDD karena datanya udah nggak muat lagi. Tapi tentu ada batasan seberapa besar kita bisa upgrade komponen-komponen ini. Syukur nggak pakai GPU ya. Di zaman harga GPU pada mahal gini kalau perlu upgrade graphic card pasti tekor. Oke, balik lagi ke topik. NoSQL itu dari desainnya memang udah dibuat supaya gampang untuk horizontal scaling. Scaling tipe ini maksudnya nambah server lagi buat dijadiin cluster. Contohnya, MongoDB lagi. Memang dari sananya udah ada fitur sharding. Fitur ini bisa bantu untuk nambah server kalau memang perlu. Kalau gambarannya seperti ini. Sharding itu akan ngasih suatu mekanisme supaya kumpulan server ini bisa istilahnya kerjasama. Seolah-olah yang request data itu ngelihat kumpulan server ini satu basis data yang super besar. Selanjutnya, ada apa aja sih jenis-jenis NoSQL ini? Yang pertama tipe key value, contohnya Redis dan RocksDB. Document store, misalnya MongoDB dan CouchDB. Terus ada juga column family, contohnya Google Bigtable dan Cassandra. Kalau graph itu misalnya GraphDB dan Neo4j. Teman-teman bisa tonton video tutorial yang lengkap tentang Redis dan MongoDB dari channel Programmer Zaman Now. Oke, sip. Lanjut ke konsep berikutnya, yaitu CAP Theorem. Masing-masing dari huruf C, A, dan P itu artinya consistency, availability, dan partition. Jadi pada intinya, teori ini bilang kalau kita cuma bisa pilih 2 dari 3 huruf ini. Dan di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya mau database yang konsisten dan available, contohnya MySQL. Terus cara pilihnya gimana? Ya, itu balik lagi tergantung masalah dan konteksnya. Kalau misalnya teman-teman lagi ngerjain aplikasi yang menyangkut hal sensitif, misalnya sistem uang di bank. Di sini kita pengennya sistem yang konsisten dan available. Kalau nggak konsisten, nanti misalnya teman-teman transfer uang ke keluarga, terus ada error di sistemnya. Di database, jumlah saldo udah dikurangi, tapi uangnya belum ditransfer karena error. No! God, please, no! Nah, sistem seperti ini perlu pilih huruf C dan A, jadi pakai sistem SQL. Tapi kalau misalnya fokus aplikasinya itu lebih supaya kedepannya bisa horizontal scaling dan kadang-kadang ada downtime-nya sedikit, itu nggak apa-apa. Downtime itu maksudnya sistemnya dalam perbaikan mungkin karena error. Di kasus ini lebih cocok pakai MongoDB. Nah, teman-teman apakah bingung mau belajar sistem basis data yang mana? Tonton video ini buat tahu tips-tips untuk mulai belajar programming.